kenapa banyak orang tidak sukses berusaha, tidak sukses sekolah, tidak sukses belajar ma'rifatullah, tidak sukses ikut aliran mana aja? Kalau engkau tinggalkan dua sikap ini, jika dua sikap ini kita jauhi, takunu fi taibin minal ash. Hidupmu akan sukses. Takunu, engkau akan menjadi fi taibin dalam kebaikan, keberkahan, minal aish, hidup. Terjemahan bebasnya apa? Hidupmu akan sukses. Ya. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke kutipan beliau. Ada yang hadis, ada yang athar, kalam-kalam ulama salafus saleh. Sekarang kutipan beliau yang 220 ya. Walaupun kita bacanya tidak semua. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala buka hati kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya sin suratul وبالله قال حدثنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا جعفر بن محمد بن سر قال سمعت أبا العباس بن عطاء. Beliau mengutip kalam seorang ulama salafus saleh bernama Abul Abbas Ibnu Atha. Ini bukan Ibnu Athaillah Sakandari pengarang hikam, ini Ibnu Atha yang jauh lebih tua, masih salafus saleh. Apa kata beliau? Cara menghadapi takdir, cara menghadapi dunia. Zarut tadbir wal ikhtiyar takunu fi taibin min al-aish. Fa inna at-tadbir wal ikhtiyar yukaddiru 'ala an-nasi 'aishahum. Ingin hidupnya santai tapi sukses gitu. Hidup santai masa depan, cerah, kerja, rajin, sungguh-sungguh, tapi pikirannya santai. Mau begitu? Mau? Nggak mau? Nggak mau ya? Aduh, gawat ini. Maunya apa? Rusak-rusuk. Apa? Iya, itu dia. Berarti gagal paham kali. Kitabnya yang gagal paham, Pak Antum yang gagal paham. Ya, coba dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dharut tadbira wal ikhtiyar. Jauhilah tadbir dan ikhtiar. Maksud beliau bukan melarang kita berikhtiar. Tadbir, apa arti tadbir? Tadbir itu berangan-angan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya tadbir. Coba kalau orang mau usaha, belum mulai usaha udah mikirin gagal. Nah, itu namanya tadbir. Ya, jadi kenapa banyak orang tidak sukses berusaha, tidak sukses sekolah, tidak sukses belajar ma'rifatullah, tidak sukses ikut aliran mana aja, karena belum masuk kemana-mana udah takut duluan. Takut sesat lah, takut salah jalan lah, takut gila lah, takut gagal. Tapi gilar nyalek nggak ada yang takut. Ya, padahal banyak yang gagal nyalek terbukti gila. Betul nggak? Orang belajar zikir jarang loh yang gila. Yang belajar zikir gila itu memang basicnya sudah gila. Emang orang gila terus belajar zikir ya tambah mabuk. Udah keruh ditambah air jernih, nggak ngefek. Ya. Itu yang disebut tadbir. Ini bukan tadbir bahasa Melayu. Ya. Para raja mentadbir alam, bukan itu. Ini tadbir bahasa tasawuf dan bahasa akidah. Hampir sama. Biasanya bahasa akidah dan tasawuf ini ada korelasi tapi beberapa beda. Ya.
Darut tadbir wal ikhtiar. Jauhilah sikap memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Wal ikhtiar. Ikhtiar itu engkau memilih yang Allah tidak pilih. Ikhtiar itu maksudnya, bukan ikhtiar dalam bahasa Indonesia, bukan usaha. Apa arti ikhtiar di kitab ini? Memilih sesuatu yang Allah tidak pilih. Sering begitu nggak? Allah menakdirkan kita apa? Sudah terjadi, tapi kita protes, ya Allah kok begini? Nah, indikator kita ini suka tidak memilih yang Allah pilih. Apa yang kita lakukan? Sering ngomong, loh kok begini? Kan saya sudah baik, kan aku sudah doa, kan aku sudah usaha, kenapa masih begini? Ini orang namanya mengambil, memilih keinginannya, tapi tidak takluk kepada keinginan Allah SWT. Kalau orang begini bersih, jauh dari tadbir ikhtiar, kira-kira orang Islam, orang beriman, mereka akan rajin berdagang nggak? Mereka akan rajin research, ya? Kenapa? Dia nggak takut sesat. Karena research pembahasan itu orang bisa keliru. Orang nggak akan berhenti belajar ilmu kemarifatan. Takunu fi taibin minal ash. Kalau engkau tinggalkan dua sikap ini, pertama takbir, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang kedua menginginkan yang Allah tidak inginkan, memilih yang Allah tidak pilihkan. Jika dua sikap ini kita jauhi, takunu fi taibin minal ash, hidupmu akan sukses. Takunu, engkau akan menjadi fi taibin, dalam kebaikan, keberkahan, minal aish, hidup. Terjemahan bebasnya apa? Hidupmu akan sukses, ya. Oh, sekarang lagi banyak yang pengen jadi Imam Mahdi, padahal Allah nggak milih dia. Ya, kita sering dapat surat, soalnya surat cinta dari Imam Mahdi. Canda-canda teman-teman tuh para mualim, kita buat reuni Imam Mahdi ya katanya. Hah? Nggak tahu. Lo kan ngirim surat, ini ada yang dari sini, dari situ. Kalau saya kumpulin sudah hampir 30 surat. Hampir 30 surat yang ngaku dialah Imam Mahdi yang kamu tunggu, wahai Ar-Razi. Waduh, saya bingung juga tuh ya. Ini kalau dikumpulin kan mereka bingung tuh sesama Imam Mahdi, Pak. Kan seru ntar kalau ada begitu ya. Biar mereka nonton yang beginian ya. Emang dia doang yang ngalamin itu ya. Kapan seorang hamba betul-betul benar-benar menjadi hamba? Orang yang sama ditanya. Su'ilal Abul Abbas Ibnu Atta, ya. Ibnu Atta ini ditanya, posisi apa atau konsep kayak gimana seorang hamba dia menjadi benar-benar hamba? Ini sudah betulan hamba belum nih? Atau baru ngaku-ngaku? Orang ngaku hamba dengan beneran hamba beda nggak? Ya, hamba Allah asli dengan hamba Allah bayangan beda nggak? Beda. Coba kita lihat, hamba Allah yang asli, yang benar-benar hamba, kata beliau, qama maqamal ubudiyah, qala tarkut tadbir. Dia meninggalkan semua sikap berangan-angan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, nanti kalau begini gimana, gini gimana? Apa bedanya tarkut tadbir dengan belajar ilmu akhir zaman? Beda loh ya. Belajar ilmu akhir zaman semuanya berdasarkan wahyu dan ilham. Kalau tadbir pakai angan, tapi ada juga yang kajian akhir zaman pakai
Tadbir, pakai angan-angan ada. Ada yang pakai WA juga ada, mau YouTube. Nih, kita kasih tahu. Ini sudah akhir zaman. Akhir zaman pengkhabarannya langsung dari Nabi akhir zaman. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Berarti wahyu atau wali akhir zaman, yang mereka dapat isyarat cara memahami hadis-hadis tentang akhir zaman. Nah, dan kita sudah riset dari 2006. Saya sudah mengkaji tentang hadis-hadis akhir zaman, tapi nggak paham-paham. Mengkaji kemudian kajian-kajian ulama-ulama, isyarat-isyarat yang mereka terima tentang akhir zaman, nggak paham-paham sampai terjadi pandemi. Ketemu orang aneh-aneh, ketemu kejadian aneh-aneh, dan rohani kita diberi anugerah besar lah oleh Allah SWT. Ya, di situ saya baru kemudian bisa menyusun, oh akhir zaman itu susunannya dari sini sini, baru paham. Ya, maka susunan itu bukan kita yang bikin, itu memang ada hadisnya begitu, tapi tadinya nggak tahu cara membacanya. Karena kitab-kitab akhir zaman itu mazhabnya juga ada kitab tazkirah, ya, ada juga al-nihayah. Tazkirah karya Imam Qurtubi, ada An-Nihayah karya Ibnu Katsir, ada yang lebih tua lagi karya Imam Abu Syekh, tapi hadisnya banyak dhaif. Ya, cuma ada hadisnya dhaif, maknanya benar. Mungkin terjadi, namun orang-orang salah memahaminya. Contoh, masih ingat kejadian awal pandemi? Ini pada lupa semua pandemi. Emang memori antum pendek-pendek semua ya. Waktu awal pandemi, orang panik beli beras di mana-mana, ada yang kemudian nabung emas, katanya yang bisa dipertahankan ke akhir zaman cuma emas. Ya salam, satu menggantungkan diri kepada beras, satu menggantungkan diri kepada emas. Dia lupa ilmu akhir zaman itu bukan masalah nyelamatin perut, dia nyelamatin kolbu. Ketika diumumkan nanti 15 Ramadan akan terjadi dukhon, semuanya panik. Benar gak? Masih ingat? Hadisnya paling dhaif loh. Walaupun isyarat beberapa aulia Allah itu akan terjadi, tapi bukan karena hadis dhaif itu. Karena hadis dhaif nggak usah dipercaya. Hadis dhaif tidak dapat dipercaya. Hadis dhaif dia hanya boleh dipakai dalam bab motivasi dan amal-amal kecil, amal-amal soleh. Dalam hukum dan akidah tidak boleh dipakai. Ya, ini perhatiin. Maka beliau dikutip dulu ayatnya, lalu hadis-hadisnya, lalu kalam-kalam ulama yang mendukung. Jadi ditaruh kalam ulama itu belakangan oleh Imam Al-Baihaqi. Seperti kalam Ibnu Atha Abul Abbas. Jadi jangan sampai antum ngaji akhir zaman yang main angan-angan. Dan ciri-ciri orang ngaji akhir zaman, dia pakai angan-angan, maka dia gelisah, banyak takutnya, banyak cemasnya. Tapi kalau ngaji akhir zamannya pakai rohani, inilah yang disebut Abul Abbas Ibnu Atha. Kalau engkau ingin imanmu benar, hidupmu bahagia, zarut tadbira, tinggalkan mengangan-angankan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, Dajjal keluar, udah keluar belum? Belum. Emang dia sudah ada, berarti Mahdinya udah ada juga dong. Tapi dia sudah muncul belum? Wallahu a'lam, kan antum nggak tahu, kita juga nggak tahu persis. Secara persisnya ada yang tahu nggak? Oh, kecuali ngirim surat tuh kayaknya udah ada ya. Allahumma salli ala Muhammad. Yang boleh mentadbir, membicarakan masa depan itu
yang tahu masa depan. Yang tahu masa depan siapa? Siapa yang tahu masa depan? Allah. Nabi tahu masa depan? Kalau Allah nggak beritahu, Nabi nggak tahu. Tapi kalau Allah beritahu, Nabi tahu. Oleh Allah tahu masa depan? Enggak. Tapi kalau Allah beri ilham, mereka tahu. Oke. Paham di situ? Pada dasarnya tidak ada yang tahu masa depan, waktu depan, kecuali sang waktu itu. Siapa sang waktu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pernah kami sampaikan. Ya. Kita ini cemas sama anak-anak. Anak-anak cemas sama dirinya. Ya, benar nggak? Kita mencemaskan masa depan. Si masa depan tuh cemas nggak dengan waktunya? Enggak toh? Terus ngapain cemas? Jadi kebahagiaan itu akan muncul kalau orang rileks. Kalau orang mulai rileks itu pada batin. Maka belajar akhir zaman mesti dengan rohani, bukan hanya dengan angan-angan. Ya. Bahas Palestina mesti juga dengan rohani, jangan dengan angan-angan dan mengeluh, apalagi meratap-ratap. Saya melihat hari ini, ya Allah, ini rukun imannya sudah mulai rusak. Batal tidak, rusak iya. Gak boleh lah Pak ngomong gini. Ini yang orang-orang di Gaza seharusnya mereka tidur, sekarang mereka dibom. Seharusnya anak-anak mereka bermain, sekarang mereka tidak bisa bermain. Itu namanya meratap. Itu namanya meratap. Apalagi antum eksploitasi foto-foto mereka berdarah. Dalam ilmu filantropi keislaman modern itu tidak boleh. Berita-berita itu sudah cukup. Kalau kita mau donasi, buat bikin donasi, bikin aja. Saya mendukung kok. Ya. Tapi jangan jual kependeritaan orang. Karena pasti antum dapat berapa tuh? 1/8 toh? 1/8 tuh gede loh Pak. Orang yang ngumpulin itu, kalau dia ngikutin sistem, itu ada jatahnya. Tapi kalau dia nggak ngikutin sistem, dia main ambil-ambil sembarangan. Ya, ada ilmunya itu. Ya, kita juga lama di dunia filantropi. Di lembaga zakat yang sahih, saya juga ikut lah. Ya, kita mengerti lah ini kemana perginya. Kita pernah kirim kemana nggak nyampe, ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe sini, geser ke sini, ngerti lah kita itu. Ya, di zaman orang-orang belum bicara Palestina, kita sudah bicara Palestina. Jadi kalau antum bicara Palestina, jangan menjual penderitaan mereka. Sebut saja, perjuangan kita suci, kita ingin merebut atau membantu saudara kita di tanah suci. Udah, gak usah kemudian aneh-aneh. Gak usah kemudian buat pentas seni, meratapi nasib anak-anak Gaza, nggak usah. Itu menolak takdir. Itu menolak takdir. Sampaikan kepada semua orang yang katanya ingin memperjuangkan Palestina, Gaza, Sudan, semuanya. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menyebutkan itu. Ya, ketika ada orang meratapi, seharusnya mereka hari ini tertidur, tapi mereka tidak bisa tidur. Harusnya mereka hari ini bisa sekolah, mereka tidak bisa sekolah. Itu dikatakan dan ditegur dan dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Aqidah. Pertanda engkau tidak beriman kepada takdir. Ya. Saya mau tanya, kejadian di Sudan hari ini, di Yaman hari ini, di Iran hari ini, di Gaza, semua wilayah, itu izin Allah atau bukan? Izin Allah. Karena itu izin Allah, berarti kehendak jangan meratap. Sepakat? Jadi antum buat donasi di sini kita dukung 100%, kalau perlu 1000% kita dukung. Ya, tapi jangan meratap, jangan jual penderitaan orang. Ya. Jadi nanti Bapak nih kalau mungkin di sini ada pengumpulan zakat, ya, nggak usah kemudian tampilin bahwa orang yang akan ditasarrufkan zakat kepadanya, disampaikan zakat kepadanya itu orang-orang yang buntung-buntung gitu ya, kepalanya pecah-pecah, nggak usah ditampilin. Sebutkan saja ini untuk para duafa, masakin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang gitu aja. Ya, sebutkan data-datanya. Itu cukup.
Ya, waktu dulu kami mencoba mengeksploitasi itu, ditegur oleh guru-guru besar kami. Ya, itu nggak boleh. Itu bagian dari meratap. Bagian dari meratap. Meratap haram atau halal? Haram. Sepakat? Ya, jadi meratap tuh kita nggak mukul-mukul muka doang. Nggak hanya ya, ente buat nih pentas penderitaan anak-anak Gaza, terus buat mereka menangis-nangis, itu namanya meratap. Tidak dianjurkan, bahkan diharamkan, nggak boleh. Ya, perjuangan kita jadi tidak suci lagi. Perjuangan kita berarti dengan emosi, bukan dengan rohani. Beda tuh? Ya, beda perjuangan dan emosi dengan rohani. Ya, antum kan mau nyoblos pemilih baru nih, apa? Gubernur. Jangan pakai emosi, pakai rohani. Maka Nabi SAW mengatakan, jika hamma ahadukum, kalau kamu ada masalah, sholat 2 rakaat. Sholat itu kepala di bawah, bukan di atas. Berarti jangan hanya pakai angan-angan. Ya, kok jadi kemana-mana ya? Ya, tapi emang begini. Karena banyak orang hari ini gelisah setiap kali baca dengar berita tentang Sudan, Gaza, Yaman. Ini apa nih? Ini bagaimana nih? Kok Islam begini ya? Gitu. Belum lagi debat nasab. Ya, lucu-lucu. Ada yang putus asa dengan semua debat nasab. Apa kata mereka? Kami sudah capek dengan debat semua ustadz. Kapan ustadz ini bikin mobil? Astagfirullah. Ini orang salah pertanyaan. Kalau dia nanya bikin mobil, jangan ke ustadz. Ustadz itu guru orang yang bikin mobil. Kalau mobilnya nanti gak diproduksi, biar gak stres gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap untuk tidak memikirkan yang belum terjadi, mempersiapkan yang belum terjadi boleh. Ayatnya jelas, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Maka seseorang bersiaplah terhadap apa yang terjadi besok. Apa persiapannya? Kalau zahir, zahir, batin, batin. Kalau masa depan, Allah suruh kita persiapkan dengan batin. Kalau urusan makan ya kita nabung. Maka Nabi itu, Bapak Ibu, jangan dikira Nabi nggak nabung ya. Nabi itu menabung gandum untuk setahun beliau, keluarganya, dan 9 istrinya. Tapi baru setengah, mungkin belum nyampe setengah tahun, 3 bulan sudah habis. Kenapa? Bagi-bagi. Setiap orang datang Nabi bagi, seorang datang Nabi bagi. Ada yang begitu gak? Dan Nabi gak pernah pikirin. Itu yang disebut beliau itu ar-rih al-mursalah. Beliau itu seperti angin yang bebas, masuk pergi begitunya. Ada yang rezekinya begitu nggak? Masuk pergi. Ada yang rezekinya begitu? Itu bukan orang miskin, itu orang paling kaya se-alam semesta. Menurut antum yang lebih kaya Nabi Muhammad atau Nabi Sulaiman? Mana yang lebih kaya? Udah bener ini ngajinya udah. Ya. Nabi Sulaiman hanya Nabi Bani dapat izin menguasai angin, bicara segala macam dengan hewan-hewan. Kalau Nabi Muhammad SAW bicara bahkan naik ke aras, menembus langit itu semuanya. Apa kata beliau? Itu kunci surga sama gua. Itu orang paling kaya se-alam semesta. Ya, maka beliau yang terakhir masuk surga. Bukan karena beliau kaya, tapi karena beliau menyelamatkan orang yang merasa kaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang diselamatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Masih takut kaya? Antum miskin ngeluh, mending kaya bersyukur. Ya. Maka beliau mengatakan, Ibnu Atha Abul Abbas, la tahillu as-salamah, la tahullu, ya.
As-salamatu hatta takuna fi tadbir ka ahlil kubur. Kamu tidak akan benar-benar selamat sampai dalam masalah angan-angan seperti ahli kubur. Orang ahli kubur masih mikir-mikir nggak? Nggak tahu juga ya. Emang nggak ada, nggak mikir lagi dia. Al-farhu fi tadbirillahi lana wa syaqa'u fi tadbirina. Jadi tadbir itu wilayah Allah. Tadbir berarti memikirkan kejadian masa depan, itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Maka jangan pernah masuk ke wilayah dia. Jangankan dia, ya, kita beda negara, beda kampung, premannya udah marah sama kita. Gimana nggak? Lu masuk wilayah gua, bro. Apalagi masuk wilayah Allah. Masuk ke wilayah medan ketuhanan itu namanya mencari syaqawah, menantang Allah SWT. Itu awal orang tidak mencapai happiness, kebahagiaan. Dia nggak akan bahagia. Ya, ngatur-ngatur hati sama. Hati kita nggak bisa kita atur, Pak. Sama nih, nggak boleh lo ngatur hati istri, nggak boleh. Sama ibu ya. Tidak boleh menguasai hati suami. Karena hati itu wilayah Tuhan. Kata Imam Ghazali, dikutip di Ihya, ini bukan hadis. Qalbul mu'min arsullah. Qalbu orang beriman itu singgasana Tuhan. Ada yang berani? Jangankan singgasana Allah SWT. Istana presiden aja meriam begitu depannya. Macam-macam orang langsung iya, pengawal-pengawalnya, apalagi tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai paham cara memahami takdir? Takdir itu dijalani, lalu dicoba, bukan diangan-angankan. Dijalani, dicoba. Ikhtiarnya bukan ikhtiar dalam pemahaman yang di kitab ini, tapi ikhtiar itu maksudnya beristikharah kepada Allah, lalu lakukan apa yang kita sanggup. Itu ikhtiar yang dimaksud. Bukan kemudian memilih yang Allah tidak pilih. Itu lain. Ada yang tahu takdirnya nggak? Ada yang tahu takdir kekayaannya? Boleh jadi kita punya takdir 10, tapi kita ngambil cuma 3. Benar gak? Kalau antum kemudian berbaik sangka kepada Allah, siapa tahu Allah upgrade menjadi 5, menjadi 7. Dan itu hanya dengan cara apa? Lakukan apa yang kita bisa semampunya dan semaksimalnya. Jangan berlindung dengan takdir padahal malas. Ada yang begitu? Ya, padahal males. Tapi dia berlindung lewat, sepertinya sudah takdir aneh-aneh hidup begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada imam salafus saleh bernama Sahal, ya. Apa kata beliau? Al-balwa minallah ala wijhain. Bala itu tidak hanya buruk. Bala itu ada 2. Ada bala rahmat, ada bala uqubah. Uqubah akibat, buruk. Jadi akibat itu bukan bahasa Indonesia lah ya. Kita ini banyak utang sama bahasa Quran. Rahmat bahasa mana? Bahasa Quran juga. Ya, sekarang jadi nama orang ya. Bala, jadi bala itu artinya sesuatu yang sampai kepada kita, kejadian yang sampai kepada kita disebut dengan bala. Apa kata beliau? Ada bala rahmat, ada bala uqubah. Fabalwar rahmah yub'ithu sahibahu ala izhari faqrihi wa faqatihi ila Allah. Wa tarku tadbir wa balwar uqubah yub'ithu sahibahu ala ikhtiyarihi wa tadbirihi. Bala rahmat, ya,
itu membuat orang yang mengalaminya menunjukkan kefakiran dan keperluan bahwa dia membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gini, nggak usah jauh-jauh, teks proklamasi kalimatnya gimana? Ya, ada kalimat rahmat Allah nggak? Gimana lafaznya? Dengan rahmat Allah, itu yang bikin negara kita dapat rahmat sampai hari ini. Ya, maka yang bikin pasti wali Allah itu. Jadi wali Allah itu gak mesti ustadz. Bisa jadi wali Allah itu umara. Maka saya sampaikan sering Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam 7 ciri-ciri wali Allah yang nanti akan Allah ayomi di saat tidak ada pengayoman kecuali darinya. Yang nomor pertama bukan ustadz loh. Nomor pertama pemimpin yang adil. Ini mumpung di sini banyak di kantor-kantor wakil-wakil rakyat nih ya, sampaikan ke mereka bahwa pemimpin yang adil itu lebih tinggi derajatnya dari muallim biasa, dari guru biasa. Karena guru hanya bisa ngajar, kalau dia ditahan sama pemimpin ngajar nggak bisa ngajar, Pak. Ya. Kita doakan pemimpin yang akan dilantik, Allah jadikan dia kekasih Allah. Allah jadikan kolbunya bening. Allah akan jadikan dia betul-betul cinta sama negeri ini, cinta sama rakyatnya. Dia bawa kita ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada Imam Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini dinukil di sini pernah memberi wasiat kepada murid-muridnya, ya fakir, wahai muridku. Dulu santri itu dipanggil fakir, Pak. Maka sekarang menjadi istilah dalam ceramah para ustadz, al-fakir, gitu kan? Ya, berarti dia merasa saya seorang santri gitu, yang memerlukan perhatian Allah dan bimbingan guru-guru. Itu artinya al-fakir. Wahai fakir, wahai para murid, la tashtagil wa la tut'ib fi talabil ghina. Jangan terlalu berangan-angan mencari kekayaan. Kerja aja. Tapi jangan pakai angan, pakai perencanaan boleh, angan nggak boleh. Apa beda rencana sama angan-angan? Rencana itu planningnya ada, planning 1, planning 2, planning 3 gitu, dan orang yang terarah. Kalau angan-angan, acak. Ya, udah merasa sukses sebelum waktunya, itu angan-angan. Atau sudah merasa gagal sebelum terjadi, itu juga angan-angan. Mohon maaf, ini kita perlu malu dengan saudara sebangsa kita yang keturunan China. Ya, mereka kenapa bisa menguasai perniagaan, bisnis, coba properti, mereka punya, karena mereka ngambil ilmu ini, padahal harusnya itu orang yang ngaku Islam harus ngambil itu. Jangan-jangan mereka lebih Islami dari kita, Pak. Bagi mereka kalau belum tahu gagal, maju aja dulu, ya kan? Kan belum tahu, masa depan kan masih belum jelas. Ya, begitu mereka sangat kuat. Lalu dikatakanlah beliau, fa innahu idza qassama lakal faqra la takun ghaniya. Orang yang Allah tidak pernah bagi nikmat kaya kepada dia nggak akan pernah kaya. Maksudnya apa? Kaya itu takdir. Tapi takdir itu dari 1 sampai 10 kita diberi hak oleh Allah untuk memilih. Baik caranya, hak atau cara yang batil. Dari 10 nih orang kaya, jadi dia datanya 1 sampai 10, dia bisa saja dengan cara yang halal atau bisa saja dengan cara yang haram, bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara tidak baik, bisa dengan cara zalim, bisa dengan cara tidak zalim, bisa dengan cara jujur, bisa dengan cara korupsi. Ya.
Tapi karena sistem negeri kita ini agak ambigu, ya orang nggak korupsi tapi terjebaknya di kolusi. Orang nggak kolusi terjebaknya di nepotisme. Nepotisme itu kalau di Saudi nggak berlaku, Pak. Karena emang negara Saudi negara apa? Monarki. Kalau ada proyek yang megang siapa? Saudara semua. Enak begitu, maka negaranya nggak ada pemilu. Nggak pemilu itu Bapak Ibu, seandainya Indonesia nggak ada pemilu, kita sudah jadi negara, salah satu negara kaya di dunia. Habis duit kita untuk pemilu. Coba tanya sama DPR, tanya sama Menteri Keuangan, berapa habis dana pemilu kita setiap 5 tahun. Itu yang tercatat, yang masuk, belum lagi yang personal. Satu orang, jangan DPR, DPRD, berapa Pak dananya? Di Jakarta berapa dia ngelontorin rata-rata? Ada yang tahu? Gua nyampe MM-an lah. Ya nggak bisa pakai doa Pak. Kecuali temanku di Jawa Tengah ikut partai santri, ya betul masuk dia. Ya saya nggak punya modal ya, tapi karena Kiai yang suruh maju masuk. Ya zero. Ada tuh partai begitu. Tapi kita nggak tahu sampai kapan partai itu akan begitu. Oke. Lalu lawan dari tadbir, lawan dari memilih sesuatu yang tidak dipilih Allah, apa lawannya? Yang kita sudah bahas sebelumnya itu ridha. Ya. Abul Abbas Ibnu Atha, ya, lagi-lagi Imam Salafus Saleh ini dinukil, kata beliau, ar-ridha tarkul khilaf 'ala Allah fima yujrihi al-'abd. Kapan seorang itu disebut ridha? Kalau dia tidak menentang keinginan Allah. Allah maunya kamu begini, terima aja gitu. Tapi jangan kemudian belum ngapa-ngapain udah terima. Itu namanya pemalas. Beda ya. Kapan seseorang tahu usaha dia, kemampuan dia itu batasnya A? Kapan dia tahu? Dia duduk aja atau dia coba? Coba. Antum ngomong, kayaknya takdirku begini. Itu setelah mencoba atau sebelum mencoba? Apakah semua orang yang sukses hari ini itu langsung sukses atau pernah gagal? Apakah ulama-ulama yang hari ini jago baca kitab, jago ceramah, dia langsung bisa ceramah? Adakah orang terlahir langsung bisa ceramah? Adakah orang terakhir dia langsung kemudian punya rekening dan bisa ngambil sendiri? Enggak ada kan? Kalau dia punya warisan ya, tapi punya rekening langsung kan enggak? Karena masa depan itu ada dua. Jadi angan-angan itu cara menanggapi masa depan dengan negatif. Berusaha dan mencoba itu cara menanggapinya dengan cara yang positif, ya. Itu dalam bab dunia Pak, dalam bab kerohanian, ya. Jangan belajar sama ustadz itu, nanti kamu gila. Nah, itu namanya salah satu takbir itu, ya. Akhirnya ilmu antum cetak segitu aja dari dulu, ya. Baik, azan dulu, tafadhal. Kita baca beberapa lagi sebelum ada tanda jawab, ya. Lalu di sini disebutkan ada imam namanya Ibnul Faraji menyebutkan indikator orang sudah ridha. Apa ciri-ciri antum sudah ridha? Sudah ridha belum hari ini? Sudah ridha belum jadi orang Indonesia? Sudah ridha belum dengan pemimpin yang berlalu dan yang akan datang? Takdirnya loh, bukan nama orangnya, itu terserah antum lah itu. Takdir kita dipimpin orang ini, orang itu dari ridha belum? Yang mengizinkan terjadi itu siapa?
Bukan berarti kemudian kita jadi tidak kritis, bukan, itu lain cerita. Ya, karena kalau antum suka ngeluh, ya, jalan lobang, salah dia, ya kan? Apalagi banjir, salah dia, gitu. Jadi semuanya yang ada nyari orang untuk dikambing hitamkan. Ya semua salah dia. Astagfirullah. Semua salahmu gitu. Apa kata Imam Ibnul Faraji? Ridha itu indikatornya 3. Satu, engkau tidak mempunyai pilihan kecuali yang Allah pilihkan kepadamu. Tarkul ikhtiar. Yang kedua, sururul qalbi bimarril qada. Hatimu bahagia dengan semua takdir yang terjadi, yang berlalu. Berarti beliau dihajar yang pertama jangan bagai angan-angan masa depan. Kalau yang sudah berlalu, hatinya bahagia. Hari ini takdir yang sudah dialaminya bahagia nggak? Ya, surur tuh happy aja. Allah lagi menginginkan apa ya gitu. Kok kita dipimpin dia di periode ya gitu. Antum harusnya begitu. Happy aja. Kan Allah yang ngatur. Ya. Allah yang ngatur nggak? Ada nggak di satu wilayah di Indonesia Allah tidak berkuasa di situ? Sudah happy dong? Happy aja Pak. Santai aja ya. Terus yang ketiga, isqatu tadbir minan nafs hatta yahkumalaha 'alaiha. Ya, menghilangkan angan-angan dari jiwa hatta yahkumalaha 'alaiha, sehingga dia dapat menguasai jiwa, bukan kemudian malah jadi petaka baginya. Lalu beliau mengutip lagi Imam Abu Osman Al-Baikandi. Apa kata beliau? Kalau benar seseorang itu tidak cinta dunia, lalu kenapa dia sedih kalau dunianya hilang? Yang lagi baru turun kemarin, terus nyalek lagi, nggak masuk. Kalau betul dia memang cinta rakyat nggak milih dia. Dibongkar nggak jalannya? Enggak ya, harusnya kan nggak dibongkar. Nah, ini bagian akhir yang kita baca di bab ini. Bukan akhir dari kitab ini, tapi bagian akhir yang kita baca di bab ini. Ciri-ciri rukun imannya sudah sempurna apa? Kamaluddin fi tabarri minal haul wal quwwa ruju' fil kull ila man lahul kull. Ini dikalamkan oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dari guru-gurunya. Sempurnanya agama seseorang at-tabarri minal haul wal quwwah. Dia tidak lagi berangan-angan tentang kemampuan dia, kesempatan dia. Ya, jangan pakai angan. Waruju' fil kul ila man lahul kul. Lalu totalitas kembali kepada Allah yang maha menguasai alam secara total. Ya, maka saran kami untuk diri kami sendiri dan kita semua, kalau ada niat sesuatu jangan pakai angan-angan, langsung sholat 2 rakaat, minta restu Allah, langsung kejar. Seandainya belum, siapa tahu ditakdir setelahnya. Karena takdir kita bukan hanya satu. Karena Sayyidina Umar ketika ditanya, kenapa engkau menghindari negeri yang ada wabahnya? Apa jawabannya? Kami menghindari satu takdir, memilih takdir yang lain. Berarti memilih takdir boleh? Ya, orang yang hari ini hidupnya susah karena dia memilih hidup susah. Dia memilih takdir susah. Oh, saya sudah usaha. Loh, emang ente usaha seperti orang yang sukses hari ini? Kan enggak. Orang yang sukses hari ini, dia jatuh, dia langsung kemudian maju lagi. Dan enggak kemudian pakai angan-angan dan enggak suka ngeluh. Menghadapi kegagalan bukan dengan ngeluh. Menghadapi kegagalan itu dengan coba lagi. Ya. Kuliah, terus nilai nggak dapat,
cara menghadapinya, tinggalkan kuliah atau masuk kelas lagi. Masuk kelas lagi. Sampai nilainya B atau A. Baru masuk. Kira-kira seperti itu ilustrasi ringannya. Semoga Allah Ta'ala berkahi kehadiran kita malam ini. Ada tanya jawab?